Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahira Afdila Mulawani dengan NIM 2210852028 izin menyampaikan seminar hasil saya mengenai tantangan join program Accelerating Change dalam menghapus praktik female genital mutilation di Somalia. Dalam penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Anita Afriani Sinulinga SIPM SI selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Deni Yermawati SIPMA selaku dosen pembimbing kedua. Untuk bab pertama, saya mulai dari penjelasan mengenai latar belakang dari fenomena penelitian yang saya angkat. Somalia merupakan negara dengan prevalensi praktik FGM tertinggi di dunia, di mana 99 perempuan, di mana 99% perempuan dan anak perempuan berusia 15 hingga 49 tahun telah menjalani beberapa tipe FGM. Praktik ini sering dikaitkan dengan kewajiban agama dan mitos. FGM dianggap sebagai simbol untuk menjaga kesucian anak perempuan serta untuk memastikan penerimaan mereka dalam strata sosial masyarakat. Perempuan yang belum menjalani praktik ini sering dianggap tidak bermoral dan akan dikucilkan, dimarginalisasi, bahkan berpengaruh pada sulitnya mendapatkan pasangan di kemudian hari. Pandemi COVID-19 juga semakin memperburuk fenomena FGM di Somalia, di mana orang tua memanfaatkan situasi lockdown untuk melakukan prosedur FGM kepada anak perempuan mereka. Karena anak-anak berada di rumah selama masa pandemi, jadi orang tua menganggap bahwa waktu pemulihan terhadap praktik tersebut dianggap cukup untuk melakukan prosedur kepada anak perempuan mereka. UNFPA memperkirakan setidaknya sebanyak 290.000 anak perempuan di Somalia beresiko menjalani praktik tersebut selama masa pandemi. Pembatasan pergerakan selama masa pandemi juga mempersulit upaya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat mengenai bahayanya praktik FGM dan menghambat berbagai program yang sebelumnya telah dilakukan dalam mengurangi praktik tersebut. Somalia sebenarnya telah menerbitkan larangan konstitusi sementara pada tahun 2012 yang tercantum dalam artikel 15 pasal 4 yang secara eksplisit menyatakan praktik FGM merupakan praktik adat yang kejam dan merendahkan martabat perempuan. Dan praktik ini juga dianggap sama dengan bentuk penyiksaan. Selanjutnya, pada artikel 29 pasal 2 juga dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan buruk, pengabaian, pelecehan, dan perendahan martabat. Pada tahun 2024, pemerintah Somalia juga kemudian kembali melakukan peninjauan ulang konstitusi terhadap praktik tersebut. Namun sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional yang secara spesifik mengkriminalisasi praktik tersebut sehingga praktik ini menjadi praktik universal yang dilakukan di Somalia. Melihat tingginya angka permasalahan FGM di Somalia, UNFPA bersama UNICEF sebagai badan PBB yang berfokus pada kesejahteraan kelompok rentan membentuk program gabungan yang dinamakan Joint Program Accelerating Change on Female Genital Mutilation atau disingkat GPAC. Program ini secara khusus dibentuk untuk mewujudkan agenda global SDGs poin 5.3, yaitu menghapus mutilasi genital perempuan. GPAC diimplementasikan sejak tahun 2009 di negara Somalia dengan cara melibatkan pemerintah, organisasi internasional maupun lokal untuk kemudian melindungi perempuan maupun anak perempuan dari praktik FGM. Program ini hadir untuk melindungi hak perempuan di saat praktik FGM bersifat universal di tempat mereka tumbuh dan tinggal. Namun realitas berjalannya program belum sepenuhnya berhasil dikonversi menjadi hasil yang konkret, di mana angka perempuan yang terlibat dalam praktik ini masih relatif masih tinggi. Pada tahun 2025, UNICEF mencatat bahwa prevalensi eh, angka FGM di negara tersebut masih menjadi yang tertinggi di dunia, di mana 99% dari mereka masih menjalani praktik sirkumsisi. Kemudian eh, terjadi penurunan signifikan pada jumlah masyarakat yang meyakini bahwa FGM harus dihentikan, yakni dari
angka 32,8% pada tahun 2006 hanya menjadi 18,9% pada tahun 2020. Selain itu, GPAC juga menyatakan bahwa Somalia sama sekali belum menunjukkan kemajuan untuk memenuhi komitmen internasional dalam menghapus praktik FGM pada tahun 2030 mendatang. Adapun rumusan masalahnya adalah karena FGM merupakan masalah kekerasan gender terbesar di Somalia, dengan 99 perempuan dan anak perempuan telah menjadi korban dari praktik tersebut. GPSC diimplementasikan untuk membantu pemerintah Somalia menghentikan FGM. Namun, program tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan adanya tren penurunan kesadaran masyarakat. Data menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang percaya FGM harus dihentikan justru menurun dari angka 32,8% pada tahun 2006 menjadi hanya 18,9% pada tahun 2020. Hal ini Hal ini mengindikasikan melemahnya dukungan publik terhadap upaya penghapusan FGM di negara tersebut. Secara keseluruhan, laporan terkini GPAC juga menyimpulkan bahwa kondisi Somalia sama sekali belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya mengakhiri FGM, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka komitmen internasional. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian adalah apa tantangan yang dihadapi Joint Program Accelerating Change dalam menghapus praktik FGM di Somalia? Dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang kemudian menjadi tantangan dari implementasi GPAC dalam menghapus praktik FGM di Somalia. Kemudian manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kajian dari upaya organisasi internasional melalui program kemanusiaan, terkhususnya dalam mengatasi permasalahan FGM. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi ilmu hubungan internasional pada masa pendatang. Sementara secara praktis, peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi tambahan informasi bagi kalangan masyarakat luas dalam memahami dan menganalisa bagaimana sebenarnya organisasi internasional bekerja melalui program-program yang telah dirancang, dan tantangan seperti apa yang kemudian dihadapi oleh program tersebut dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan female genital mutilation. Adapun tinjauan pustaka, penelitian ini diambil dari 5 tinjauan pustaka utama. Yang pertama adalah tulisan Syabira Marsha dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya ada People Will Talk About Her If She's Not Circumcised, Exploring the Patterning, Drivers, and Gender Norms Around Female Genital Mutilation in Ethiopia Somali Region, yang ditulis oleh Elizabeth dan kawan-kawan pada tahun 2024. Kemudian tulisan selanjutnya yaitu tulisan dari Maulida Ayu dan Dian Azmawati pada tahun 2022 yang berjudul UNICEF's Involvement in Reducing Cases of Female Genital Mutilation in Indonesia 2014 until 2021. Kemudian tulisan selanjutnya ada tulisan dari Ardil Johan Kusuma dan Isabella Putri Maharani pada tahun 2021 yang berjudul Peran World Health Organization dalam menangani isu female genital mutilation di Sierra Leone. Kemudian tulisan terakhir merujuk pada tulisan Anna Mardian dan Rusdi J. Abbas pada tahun 2021 yang berjudul Peran Joint Program terkait upaya menghentikan kasus female genital mutilation di Somalia. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh David C. Corton melalui kerangka three-way fit, di mana kajian Corton mengungkapkan bahwa esensi dari sebuah pembangunan sosial yang efektif terletak pada kualitas interaksi antar aktor. Pembangunan sosial hanya dapat terwujud apabila proses pembangunan tersebut dijalankan dan dimanfaatkan sebagai pengalaman belajar bersama atau shared learning experience bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Fokus kajian Korten secara khusus diarahkan pada program bantuan pembangunan internasional di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Karena program pembangunan di negara berkembang cenderung menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan program yang serupa yang dikembangkan di negara-negara maju. Korten juga menemukan bahwa program yang berhasil
bukanlah program yang dirancang secara sempurna sejak awal, melainkan program yang mampu terus belajar, menyesuaikan diri, dan merespon perubahan kondisi lapangan secara adaptif sepanjang proses implementasi berlangsung. Adapun tiga elemen utama yang menentukan keberhasilan pengimplementasian program menurut Korten adalah kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran atau program beneficiary fit, kemudian kesesuaian antara program yang akan diimplementasikan dengan organisasi pelaksana atau program organization fit, dan yang terakhir ada kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana atau beneficiary organization fit. Konsep oleh Korten ini mengintegrasikan dimensi organisasi, program, dan penerima manfaat sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan relevan untuk menganalisis sebuah program yang beroperasi dalam kondisi sosial dan budaya yang lebih kompleks. Apabila ketiga elemen ini tidak selaras, maka program akan mengalami hambatan yang serius, bahkan berpotensi mengalami kegagalan meskipun secara administratif program tersebut telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun jenis dan pendekatan penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan penelitian deskriptif, unit analisis berada pada tantangan implementasi GPAC, dan unit eksplanasi berupa permasalahan FGM di Somalia dengan level analisis berada pada sistem internasional. Kemudian batasan penelitian dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder. Adapun teknik analisis data, penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, yaitu yang pertama ada reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan ini, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 kemudian membahas FGM dan perkembangannya di Somalia, bab 3 membahas upaya GPAC dalam menghapus praktik FGM di Somalia, bab 4 membahas mengenai analisis tantangan joint program Accelerating Change dalam menghapus praktik female genital mutilation di Somalia, dan yang bab terakhir terdiri dari bab penutup. Adapun bab 2, penelitian ini membahas mengenai FGM dan perkembangannya di Somalia. FGM adalah praktik kuno yang diperkirakan berasal dari Mesir dan menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan dengan alasan historis seperti menekan hasrat seksual perempuan dan menjaga keperawanan. Pada dasarnya, praktik kuno tersebut telah dilakukan sepanjang sejarah. Publik sendiri belum mengetahui mengenai FGM hingga tahun 1970-an. FGM sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh organisasi WHO, namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah female genital cutting dan female genital mutilation yang sering dikenal dan digunakan pada komunitas atau penyebutan individu. Terminologi lebih umum sekarang digunakan adalah female genital mutilation atau disingkat dengan FGM. Dahulunya praktik ini disebut dengan istilah female circumcision yang berarti sunat perempuan, di mana istilah tersebut sering digunakan oleh dukun dan orang-orang yang melaksanakan praktik tersebut. WHO secara spesifik menggunakan kata mutilasi untuk menegaskan bahwa prosedur ini bukan sekedar tradisi, melainkan pelanggaran hak asasi bagi perempuan maupun anak perempuan. WHO menyatakan bahwa praktik FGM berbahaya secara kesehatan karena dapat mengganggu fungsi alami dari alat vital pada perempuan. Penggunaan kalimat female circumcision atau sunat perempuan dianggap tidak spesifik dan menimbulkan ambiguitas antara sunat laki-laki dan sunat perempuan. Penggunaan kalimat ini dianggap dapat membingungkan antara kedua tipe sunat yang jelas memiliki prosedur dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan istilah female genital mutilation akan digunakan karena dianggap lebih familiar untuk dipahami. eh, karena familiar karena maaf karena kata female genital mutilation lebih mudah untuk dipahami dalam merujuk pelaksanaan praktik tersebut. Meskipun meskipun menimbulkan dampak kesehatan serius seperti pendarahan hebat, infeksi, masalah seksual hingga kematian, praktik ini masih terus berlangsung karena didorong oleh alasan budaya, sosial, keagamaan, dan kurangnya akses pendidikan.
WHO secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap praktik kuno tersebut sejak dekade 1960-an dan menjadi atensi publik internasional pada tahun 1978. Sebagai organisasi kesehatan terbesar di dunia, WHO menjalin kerjasama strategis dengan organisasi lain seperti UNICEF dan UNFPA. Pada April tahun 1997, WHO bersama dengan UNICEF dan UNFPA mendesak dan menegaskan dukungan penuh bagi pemerintah dan masyarakat global untuk menghentikan praktik tersebut secara total. Sebagai bentuk penegasan, kini dunia internasional memperingati setiap tanggal 6 Februari sebagai Hari Internasional Tanpa Toleransi FGM atau disebut dengan Zero Tolerance Day. Perkembangan FGM di Somalia. FGM tersebar luas di Somalia hingga mencapai 99% perempuan yang terlibat dalam praktik tersebut, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan prevalensi FGM tertinggi di dunia. Praktik ini mengakar kuat dalam budaya Somalia tanpa memandang status sosial karena dikaitkan dengan standar kecantikan, kesiapan menikah, dan anggapan menjaga kesehatan perempuan. Selain itu, FGM sering diyakini dan dikaitkan dengan kewajiban agama Islam. Menolak FGM sama dengan melanggengkan bentuk pembangkangan terhadap agama. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Somali Health and Demographic Survey atau SHDS, 72 responden percaya bahwa praktik tersebut merupakan perintah agama. Praktik ini juga berkaitan dengan kebersihan untuk pelaksanaan ibadah dalam agama tertentu, sehingga perempuan yang belum yang belum dir- maaf, sehingga perempuan yang belum disirkumsisi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut karena dianggap belum cukup suci. Meskipun konstitusi sementara Somalia pada tahun 2012 telah mengutuk praktik FGM, namun hingga kini belum ada undang-undang nasional yang secara khusus mengkriminalisasi praktik tersebut. Somalia juga belum meratifikasi Protokol Maputo sehingga tidak terikat pada komitmen perlindungan hak perempuan secara regional, sementara penegakan kewajiban internasional lainnya bersifat inkonsisten akibat ketidakstabilan politik. Kondisi ini diperparah oleh usulan amandemen konstitusi pada tahun 2024 yang justru berpotensi melegalkan sebagian praktik FGM, serta sistem federal yang menyebabkan perlindungan hukum tidak merata antar wilayah. Kemudian bab 3 dalam penelitian ini membahas mengenai upaya GPAC dalam menghapus praktik FGM di Somalia. UNICEF dan UNFPA merupakan dua organisasi di bawah PBB yang sama-sama memandang FGM sebagai pelanggaran HAM, sehingga keduanya membentuk program gabungan bernama Joint Program Accelerating Change yang beroperasi di 18 negara target, termasuk Somalia. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs target 5.3, yaitu menghapus praktik berbahaya pada tahun 2030. Salah satunya adalah praktik FGM. Dengan dukungan pendanaan dari Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan filantropi, GPAC berhasil melewati 4 fase, yaitu fase pertama pada tahun 2008 sampai 2013, atau disebut dengan fase implementasi awal, yang digunakan untuk menilai sejauh mana program berkontribusi terhadap percepatan penghentian FGM selama 1 dekade. Kemudian pada fase kedua, pada tahun 2014 hingga tahun 2017, UNICEF dan UNFPA mulai memperluas program dengan menambahkan negara target baru menjadi 17 negara dari yang sebelumnya hanya terdiri dari 15 negara. Kemudian fase ketiga, pada tahun 2018 hingga tahun 2021, GPAC mulai menetapkan sasaran baru dengan menitikberatkan pada pembentukan regulasi dan aspek hukum serta menggerakkan partisipasi publik dalam mendorong perubahan sosial mengenai pengabaian FGM. Kini program telah memasuki fase 4 yang berlangsung sejak tahun 2012 hingga tahun 2030 mendatang. Fase ini berusaha untuk menyelaraskan program sesuai dengan agenda SDGs yang juga ditargetkan selesai pada tahun 2030. Kemudian latar belakang UNICEF, UNFPA, GPAC di Somalia adalah Somalia telah menjadi negara target GPAC sejak fase 1 dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh GPAC mencakup penelitian data, reformasi hukum, pelatihan tenaga medis, kampanye kesadaran, serta eh, perlibatan media, pemuka agama, dan pemimpin adat untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap FGM.
Komitmen ini diperkuat melalui deklarasi A Call to Action for the Future of Somali Women and Girls yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Somalia. Namun hingga kini, upaya penghentian FGM di Somalia terus berlanjut, tidak hanya melalui intervensi medis, tapi juga melalui penguatan kerangka hukum agar kesepakatan yang telah dibuat dapat diterapkan hingga ke tingkat komunitas. Adapun perkembangan UNICEF, UNFPA, GPAC di Somalia, GPAC sendiri telah menjalankan berbagai program di Somalia sejak awal keterlibatannya pada tahun 2009. Adapun ada 4 bidang utama yang telah dilakukan oleh GPAC di negara Somalia. Yang pertama ada advokasi penghapusan FGM secara nasional melalui keterlibatan pemuka agama, pembentukan National Action Plan, dan lobbying legislatif yang berhasil menghasilkan undang-undang anti-FGM di 3 negara bagian. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye, terutama pada fase COVID-19. Salah satunya yang kampanye terbesar ada kampanye Dear Daughter, yaitu kampanye hasil kolaborasi dari UNFPA bersama IFRA Foundation yang berhasil menjangkau lebih dari 13 juta orang dan mengumpulkan sebanyak 82.106 janji publik untuk meninggalkan praktik tersebut. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan pemimpin agama dan komunitas untuk memisahkan FGM dari ajaran Islam berdasarkan kajian ilmiah, yang didasarkan pada kajian ilmiah. Kemudian yang terakhir ada peningkatan layanan kesehatan bagi korban FGM, termasuk pelatihan lebih dari 100 bidan dan menjangkau lebih dari 7 juta perempuan. Meski demikian, hingga kini belum ada undang-undang nasional yang secara khusus melarang FGM di seluruh wilayah Somalia. Kemudian bab 4 dari penelitian ini membahas mengenai tantangan joint program A Certain Change dalam menghapus praktik female genital mutilation di Somalia. Hambatan mendasar dari temuan peneliti mengenai em, tantangan yang dihadapi oleh GPAC. Yang pertama, hambatan mendasar implementasi terletak pada ketidaksesuaian antara kerangka HAM global yang melandasi program dengan sistem nilai lokal, di mana FGM dipahami masyarakat bukan sebagai kekerasan seperti yang tercantum dalam kerangka HAM global. Namun, FGM dipahami sebagai kewajiban agama, simbol kesucian dan syarat sosial yang telah mengakar selama berabad-abad. Data dari SHDS tahun 2020 mencatat sebanyak 76,4% perempuan mendukung keberlanjutan FGM dan 72% perempuan meyakini praktik tersebut sebagai kewajiban agama. Namun juga penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk dukungan perempuan terhadap praktik ini bukan didasarkan pada pilihan bebas, namun lebih mencerminkan tekanan struktural patriarki. Mengingat FGM berfungsi sebagai standar pernikahan dan jaminan finansial yang tidak disediakan alternatifnya oleh GPAC, sehingga pilihan say yes kepada FGM dianggap lebih rasional daripada say no karena berdampak pada penerimaan perempuan dan anak perempuan dalam strata masyarakat sosial. Kegagalan program juga semakin diperparah oleh strategi intervensi yang memusatkan beban perubahan pada perempuan sebagai kelompok paling tidak berdaya. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa negara tersebut masih berada pada sistem patriarki yang mengakar kuat, di mana laki-laki, pemuka agama dan tetua adat memegang otoritas tertinggi dalam mereproduksi norma. Namun, peran mereka hanya dilibatkan secara seremonial. Selain itu, program ini juga memiliki hambatan pendanaan yang sangat berpengaruh untuk keberlangsungan program, di mana di mana dana yang didapatkan untuk menjalani program terus menurun, sementara dana yang dikeluarkan untuk keberlangsungan program justru semakin meningkat. Pada tahun 2025, selain maaf, selain itu
Program ini semakin diperparah dengan tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi anggaran untuk menyelesaikan permasalahan FGM, di mana penelitian juga mengungkapkan ternyata bahwa anggaran kesehatan Somalia sangat bergantung pada bantuan eksternal. Kemudian diperparah dengan praktik korupsi yang ada pada negara tersebut, sehingga memang eh, kurangnya kontribusi pemerintah dalam membantu pendanaan atau finansial dalam program sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program di masa mendatang. Kemudian implementasi GPAC di Somalia menghadapi dilema berlapis di tingkat implementor, di mana pemerintah Somalia sendiri masih berada dalam posisi inkonsisten antara mandat konstitusional yang melarang FGM dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menerjemahkan fenomena tersebut ke dalam legislasi nasional akibat beberapa hal, seperti tekanan klan, pemuka agama, dan konstituen publik. Hingga periode 2024-2025, Undang-Undang Anti-FGM baru berlaku di tiga negara bagian, yaitu Somaliland, Galmudug, dan Jubaland. Undang-undang yang berlaku ini juga sebagian besar didorong oleh peran CSO lokal seperti Ifrah Foundation melalui Dear Daughter Campaign yang berhasil menjangkau lebih dari 13 juta orang dan melalui campaign ini juga juga maaf dan melalui kampanye ini dengan mengeluarkan undang-undang tadi juga menjadi katalis legislatif di tingkat negara bagian. Namun capaian tersebut dibayangi oleh fenomena medikalisasi FGM, juga hambatan yang paling kuat dalam mengapa program ini juga belum berhasil diimplementasikan di Somalia karena adanya fenomena medikalisasi FGM yang sedang tren di negara tersebut, di mana tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi agen perubahan justru turut melakukan prosedur FGM atas dasar tekanan sosial dan keuntungan finansial. Meskipun 96,5% dari mereka mengakui bahwa praktik tersebut berbahaya secara medis. Fenomena medikalisasi ini tidak hanya melemahkan tujuan eliminasi total GPAC, tapi secara tidak langsung juga memperkuat legitimasi sosial bahwa FGM merupakan sesuatu praktik em, bahwa FGM merupakan sebuah praktik yang dapat diterima, sehingga fenomena ini menggambarkan kegagalan program dalam membangun konsistensi komitmen di seluruh lapisan implementor. Tantangan lain yang dihadapi oleh GPAC adalah hambatan akses struktural akibat kondisi negara yang fragil, di mana fragmentasi teritorial antara pemerintah federal, negara bagian otonom, dan wilayah yang dikuasai kelompok teroris Al-Shabaab memutus prasyarat fundamental program berupa komitmen nasional dan jangkauan lintas wilayah. Operasional di lapangan semakin terhambat oleh konflik bersenjata, infrastruktur yang buruk, dan pemblokiran akses bantuan internasional. Bahkan lembaga sebesar MSF atau lembaga dengan kesehatan medis terbesar di dunia terpaksa mundur dari beberapa wilayah. Di luar tantangan konflik, strategi program yang dirancang berdasarkan asumsi komunitas menetap berbenturan keras dengan realitas Somalia dengan negara dengan proporsi populasi nomaden dan semi-nomaden tertinggi di Afrika, di mana prevalensi FGM justru mencapai 99,7% pada kelompok yang justru paling sulit dijangkau tersebut. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka pengungsi internal yang mencapai 3 juta jiwa pada tahun 2024, sehingga struktur komunitas tradisional yang menjadi landasan strategi dialog transformatif GPAC telah terfragmentasi dan tidak dapat menopang keberlanjutan program secara efektif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata kegagalan GPAC dalam menekan praktik FGM di Somalia berakar pada tiga elemen ketidaksesuaian dalam kerangka three-way fit yang dikemukakan oleh Korten. Pada elemen program beneficiary fit, konflik antara kerangka HAM internasional dan sistem nilai lokal yang memandang FGM sebagai kewajiban agama dan syarat penerimaan sosial menjadikan kepatuhan terhadap FGM tetap menjadi pilihan rasional bagi perempuan, diperparah oleh lemahnya keterlibatan substantif kelompok laki-laki yang justru memegang otoritas dominan dalam struktur patriarki. Kemudian pada elemen program organization fit, implementer utama seperti
Implementer utama seperti UNICEF dan UNFPA berbenturan dengan tekanan norma sosial yang mendorong medikalisasi FGM, sementara sementara pemerintah Somalia berada dalam posisi inkonsisten antara komitmen konstitusional dan ketiadaan legislasi nasional yang efektif. Meskipun CSO lokal berhasil mendorong perubahan legislatif di tingkat negara bagian, pada elemen beneficiary Maaf, pada elemen beneficiary organization fit, fragilitas negara, fragmentasi teritorial, dan kendali dari kelompok teroris, populasi nomaden, dan tingginya angka pengungsi internal meruntuhkan prasyarat fundamental program berupa komunitas yang stabil dan jangkauan lintas wilayah. Sehingga, secara keseluruhan, GPAC gagal menumbuh struktur sosial budaya yang terus mereproduksi praktik FGM di Somalia. Adapun penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kemudian saran yang diberikan untuk melengkapi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara Somalia dengan negara-negara fragil lain yang menjadi target implementasi GPAC. Hal ini guna mengidentifikasi variabel kontekstual yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan program intervensi FGM, sekaligus memperdalam kajian mengenai bagaimana kemudian norma maskulinitas dan struktur patriarki di Somalia secara aktif mempertahankan keberlangsungan praktik tersebut. Adapun demikian hasil dari penelitian saya pada kali ini. Saya menyadari bahwa penelitian ini terdapat terdapat maaf, saya menyadari bahwa bahwa penelitian ini jauh dari kata baik dan terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, dukungan, kritik, dan saran dari teman-teman sekalian sangat berguna bagi penelitian saya dan penelitian yang sama untuk kedepannya. Mungkin sekian saya ucapkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.